Rafan, Rafan, mau kemana? Tahu. Ini juga nggak tahu mau kemana. Orang mau ke mall, tapi nggak tahu mau kemana. Mau mall dekat rumah, tapi rame. Terus di Sherlock sama kawan. Pas di Sherlock, lokasinya taunya di Cidahu Camping Ground, Bogor. Jadi tadi kita pengen ke mall rencananya, mengisi hari libur kita di tanggal merah ini, hari Jumat. Tadi pengen main time zone aja. Cuman pikir bakal rame juga. Lihat-lihat di Maps. WA. Ada yang Sherlock teman kita. Dek sini aja mampir bentaran. Gue lagi nginep di Cidahu Camping Ground. Ya udah. Kalau nyampe kita ke sana, kalau enggak ya di Bogor aja. Ya Rafan, dadah dulu Rafan. Mana Rafan? Tuh, dadah. Ini Rafan pakai kemeja, pengen ke mall, niatnya rapi. Nah jadi juga kita ini baru banget masuk tol. Tol Tangerang. Ini udah jam 3 kurang 15. Tadi pas kita lihat di Maps, Sherlockannya, jalurnya sih hijau, lancar. Insya Allah. Perkiraan 2 jam sampai sana. Ya, kita coba aja. Sambil nyari angin, nyari makan. Oh iya, kebetulan juga kita sudah ganti koil kita yang kemarin trouble di Ciwidey waktu libur lebaran kemarin sempat trouble. Nanti cek aja tuh flashbacknya, kilas baliknya kita sempat benerin, akal-akalin. Akhirnya pas pulang dari Bandung kemarin, nyampe rumah kita beli online, datang alhamdulillah koilnya. Akhirnya kita pasang dan sampai sekarang alhamdulillah aman, lancar. Hah? Iya, tonton aja. Pokoknya tonton aja video kita. Semoga menjadi hiburan. Ini juga masih ramai-ramai lancar. Janger, Jakarta Tangerang. Janger. Ngejar kalau dari Tangerang Jakarta. Oke, ini kita masih jalan tol dulu. Nanti kita lihat lagi udah sampai mana, bakal kemana, perhentian perjalanan, bukan perjalanan sih, main kita hari ini. Karena kita sejujurnya nggak prepare, kita nggak bawa gembolan tas, nggak bawa yang namanya buat nginep. Susunya Rafan aja cuma bawa berapa? 4 bungkus. Karena emang buat ke mall tadinya, tapi udah prepare bawa makanannya Rafan, bubur masih ada. Nanti kalau misalkan habis susunya kita beli aja. Banyak toko Alfamart menyediakan susu kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Alfamart. Jadi tadi sempat agak ramai. Biasa kalau tol Tangerang Jakarta tuh ramainya sampai ke arah Meruya. Karena kan mobil-mobil besar yang dari pelabuhan, misalnya di tol Meruya dia akan lewat Ring Road, Jor.
Nah, kayak kemarin juga imbas kemacetan panjang Tanjung Priuk, ternyata itu adalah terkait adanya perlambatan atau keterlambatan bongkar muat. Jadi imbasnya macetnya katanya sampai Cengkareng, lumayan. Tanjung Priuk Cengkareng udah berasa kayak lagi pulang kampung. Nah sekarang kita bisa lihat nih, tolnya agak landai. Mungkin karena banyak juga orang yang sedang melakukan kegiatan agamanya. Jadi masih sibuk melakukan kegiatan keagamaan. Ya, jadi sebagian orang juga memanfaatkan untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Biasanya yang para pekerja atau karyawan tuh ngambil cuti dari kemarin, jadi pulang kampung mereka karena mau keluarga lagi panjang, long weekend gitu. Nah ini sekarang kita baru sampai Kebon Jeruk. Biasa kalau Kebon Jeruk ini agak tersendat-tersendat lagi. Kadang macet yang jelas dan nggak jelas sih sebenarnya kalau di tol tuh. Apalagi kalau jor arah ke Taman Mini itu, macet-macetnya nggak jelas. Tahu-tahu ntar di depannya lancar gitu. Oke, jadi kita sudah sampai di Cawang. Ini kita sudah ambil arah ke Jagorawi, Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Masih tadi sih di dalam kota agak-agak ramai karena banyak ini sih mobil yang keluar di daerah Semanggi. Jadi membuatkan kemacetan. Biasa sih gitu kan. Hari-hari kerja juga kayak gitu. Keluar Semanggi itu agak tersendat. Jadi di tol itu agak padat antrian. Kita masuk Jagorawi sekarang. Oke, kita coba. Sekarang udah jam 3.20. Kita coba buat sampai di tempat yang Sherlock tadi, Cidahu Camping Ground. Mudah-mudahan sebelum jam 5. Jadi masih bisa menikmati suasana sebelum gelap gitu sih harapannya. Masih belum terlalu rame kalau di sini. Cuman tadi pas ngeliat di maps arah puncak jalurnya ditutup. Arah puncak jalurnya ditutup mungkin ya karena padat. Karena udah mulai padat. Buka tutup. Biasanya itu kalau hari-hari libur gini tuh berlakukan sistem ganjil genap dan juga one way gitu. Jadi kadang yang mau naik ke atas ditahan dulu, atau sebaliknya yang mau turun dari atas tuh ditahan dulu. Karena puncak tuh sejujurnya memang jadi tempat destinasi wisata favorit bagi orang ini ya, Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang dan sekitarnya. Karena kan memang daerah pegunungan, dingin, tempat wisatanya banyak. Terus apa lagi? Kalau mau buat kafe, tempat ngopi, kafe banyak juga. Banyak kafe yang lagi hits di sana. Kayak contohnya kafe apa? Yang lagi hits? Oh, ini Vibes New Zealand. Jadi ada satu tempat farm atau peternakan yang dibuka untuk umum, namanya kalau nggak salah tuh Airy Farm ya. Nah di situ tuh vibes-nya tuh kayak New Zealand kan. Kita belum coba ke sana sih, baru ngeliat scroll di Instagram aja. Mungkin nanti nextnya kita cobain ke Airy Farm itu. Nantilah next time kita coba.
Di sana juga kebetulan ada camping groundnya juga. Jadi seberang-seberangan camping ground dan airy farm, daerah-daerah Taman Safari Indonesia. Dan yang kebetulan Taman Safari Indonesia tuh sekarang tuh lagi ada masalah. Oh, nggak tahu, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jadi ada semacam perbudakan karyawan Aku tahu, aku pernah. Oriental Circus Indonesia. Iya. Yang dimana tuh mereka benar-benar merasa terzolimi lah. Iya. Dan Wamenham udah mengatakan kalau ini pelanggaran HAM. Ya kita doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan pemerintah bisa melakukan pengusutan tuntas sehingga pelaku dari kejahatan tersebut bisa diberikan hukuman yang setimpal. Dan untuk para korban mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Cepat selesai masalahnya karena kita tahu Taman Safari adalah salah satu ikonik di daerah Bogor atau Puncak, wisata yang berbondong-bondong banyak sana. Ini udah mulai banyak nih seruan boikot Taman Safari kayak gitu. Nih kita lihat di depan kayaknya udah mulai ramai. Ini udah mulai ramai. Kenapa Rafan? Kok ngamuk? Mau susu kali? Mau susu abang? Yo, mau susu. Ya bikin susu dulu ya. Tar Baba ambilin. Rafan geli. Minum susu, Rafan aus. Jadi kita bayar tol di gerbang tol Ciawi dulu, nanti kita lanjut lagi ke arah tol Sukabumi. Tutup tuh bang, tuh Rafan, jalurnya ditutup. Pantesan di sini masih sepi. Jadi biasanya kalau ditutup gini, orang tadi tuh lewat rest area tadi, dia ngambil jalur bawah, ntar nembusnya di Gadok. Ataupun kalau mau lewat pasar Ciawi, nanti bisa pasar Ciawi. Nanti lewat alternatif tembusnya di Taman Safari, Gang Taman Safari. Nah ini nih pasar Ciawi ini ke kiri, ini orang-orang nih yang nawarin jasa jalur alternatif. Oke, jadi kita udah keluar tol Cigombong. Ini langsung kita diarahin menuju ke Cibadak. Dari sini masih 15 km lagi, lumayan. Udah pukul 4:10. Rafan
sedang menikmati nonton YouTube ya Bang, dan Mama Rafan sedang menikmati mimpi indah. Ya beginilah kalau perjalanan kami, yang terjaga hanya laki-laki, bapak dan anak. Daerah sini juga masih tergolong lancar sih, nggak rame. Biasanya dulu tuh sebelum ada tol, wah nggak kebayang deh arah Sukabumi itu. Dulu pernah pengalaman. Jadi waktu kuliah dulu sama teman juga si Mega nih, dia ada undangan buat mancing daerah Sukabumi sama teman kantornya dia. Nah, pas dikasih patokannya dari Ciawi lurus aja sampai ketemu lampu merah belok kiri. Gua tanya sebelum berangkat, ini lampu merah mana? Udah, kata yang ngasih jalan, ikutin aja. Pokoknya lu ketemu lampu merah belok kiri, nanti gue jemput di situ. Dari Ciawi terus aja pokoknya, masih lumayan. Nggak taunya itu lampu merah Sukabumi. Dan ternyata sepanjang jalan raya Siliwangi atau jalan raya Sukabumi, Ciawi Sukabumi itu cuma ada satu lampu merah dulu tuh. Yaitu lampu merahnya cuma ada di kota Sukabumi. Pantesan kaget juga kita. Zaman dulu dari Ciawi Sukabumi itu bisa nempuh waktu kurang lebih bisa 2 jam ya, mungkin lebih kali ya. Zaman dulu tuh belum ada tol. Nih kalau mau lihat apa namanya, Jalan Raya Sukabumi sekarang. Nah jadi ini Jalan Raya Sukabumi sekarang, nggak sepadat dulu. Ya mungkin padat kalau di hari-hari tertentu, misalkan hari kerja mungkin, karena ya di sini kan notabene kan pabrik. Jadi jam-jam tertentu, contohnya jam masuk kantor, masuk kerja itu pasti rame. Jam pulang kerja rame. Karena kan tahu sendiri kalau pabrik tuh sekali bubaran ya satu pabrik, macetnya nggak karuan. Itu. Nah, kalau zaman dulu gua kecil sih wisatanya dari rumah atau satu gang tuh ke Taman Angsa dulu. Wah pamor banget Taman Angsa zaman dulu. Padahal cuma kolam berenang doang, tapi berenang harus sejauh itu. Gila. Daerah-daerah apa ya, Lido dulu ya, Taman Angsa tuh. Mungkin nih Mbak sesepi nih orang-orang pada jalan ke puncak kali, jadi masih favorit. Nah kalau Sukabumi, Ciawi gini tuh masih jarang, karena memang kalau di sini tempat wisatanya biasa itu ini Arus Liar, Citarik. Biasa tuh di sini tempat-tempat untuk outbound atau untuk kegiatan kantor yang mau mengadakan acara outbound, outing kayak gitu sih. Oke, lanjut lagi nanti. Yuk, nuhun ya. Siap. Terima kasih ya, nuhun pisan. Dia kasih tahu kalau agak tinggi takut mentok, tahu nyangkut. Jadi kita udah belok ke arah Bang Bayang. Nggak tahu nama daerahnya Bang Bayang sih pokoknya. Dari tol tuh sekitar keluar tol tadi 5 kilo.
ke arah sini baru belok kanan. Nah dari sini tuh kita sekitar 30 menit lagi lah untuk sampai ke daerah Cidahu Camping Ground. Mudah-mudahan harapannya jalannya nggak rusak. Ini kita udah disambut jalanan yang agak rusak. Udah di sana sih enggak ya. Pengalaman waktu kita ke Kopi Daong. Wow, jalanannya rusak. Dulu nyangkut mobil. Pas lagi dibetulin lagi, baru-baru mau dibetulin kan mereka tuh perjalanannya. Betonnya baru ada pas udah mau sampai. Sepanjang jalan dari bawah ke atas, jalannya rusak. Wah, pecel lele Azari. Menarik nih. Belum makan sih. Kita belum makan siang, guys. Jadi kita belum tahu mau makan apa. Yang penting Rafannya makan dulu. Ini sekarang dia lagi makan sambil nonton YouTube. Oke, jadi nanti kita sambung lagi guys. Ini kita lagi buat jalan dulu. Oke, sampai ketemu di lokasi atau tempat tujuan. Oke, jadi kita memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Cidahu Camping Ground. Karena apa guys? Pertama, jalurnya iya tunggu. Pertama, jalurnya ekstrim, kita belum tahu medannya, jalannya rusak. Dan yang kedua, ini kita udah kesorean sebenarnya. Jadi kita sampai sana tuh kayak cuman ya parkir pulang. Yaudah, akhirnya sebelum kemalaman kita putuskan untuk balik belakang atau kita mampir ke daerah Surya Kencana cari makan. Jadi jalurnya memang cukup nggak enak untuk seukuran mobil kita sedan. Ya ini dia jalurnya nih. Takut kita kemalaman juga. Tadi tuh sepanjang jalan tuh kayak cuman hutan. Ya ada rumah dikit-dikit, ada rumah gede satu. Ini tuh mengingatkan kayak perjalanan waktu ke Tolomoyo, trip waktu kita sebelum puasa. Cuma jalurnya lebih enak. Bedanya ini agak kecil aja. Tanjakan-tanjakan itu hampir mirip, gitu sih. Oke guys. Jadi kita tunggu sampai kita nyampe di Surya Kencana. Kita mau nyari makanan di sana aja. Oke, stay tune. Jangan kemana-mana. Daripada kemana-mana ente semua pada nyasar kayak kita. Yaudah, kalian di rumah nikmatin video kesasar kita.
Udah sampai di Surya Kencana. Ya Rafan, mau nyari makan dulu Rafan. Hah? Mau makan apa Bang Rafan? Macet. Ya Rafan mau makan apa? Rafan, apa nih? Hah? Ah, lapar, nggak mau ngopi. Ya Bang, kita lapar ya Bang, nggak mau ngopi. Oke, jalan-jalan dulu cari makan. Jalan dulu dah Bang, udah. Eh. Kita nggak tahu ini tempat apa, tapi kita mau coba lihat dulu karena lumayan ramai orang yang masuk gang sini. Kayak hidden gem. Ya Ravan, nggak ada obeng. Tempat apakah ini Ravan? Apakah base spot foto aja? Tapi kayak ramai di bawah, ya Bang. Ayo jangan. Banyak lampion. Wah macet nih pulangnya ntar. Oke, jadi kita tadi udah selesai dari makan di Surya Kencana. Ini masih daerah Surya Kencana. Makan soto mie. Ini soto mie yang dulu biasa disinggahi kalau kita lagi motoran ke puncak. Tapi makin kesini makin kesana soto mie-nya. Bening banget. Ini soto mie. Apa cuman air putih? Maaf nih. Kita mah ini aja sebagai konsumen review jujur, nggak mau melebih-lebihi, nggak mau mengurang-urangi. Cuman kita nggak sebut soto mie siapa, nggak. Yang pasti soto mie-nya Pak Jenggot. Ini masih di daerah Surya Kencana, agak macet karena memang ini kan hari libur, jadi orang pada main atau tumpah semua ke sini. Nah ini dia nih, tadi pas habis makan soto mie kita ngelihat ada pempek terang bulan, menarik tuh. Kalau gitu kita makan pempek aja tadi. Nih ada sate babi, tapi kan kita nggak makan babi. Nah suasana Surken memang kalau malam-malam tuh tempat hangoutnya kaula muda. Kalau di Tangerang tuh ada pasar lamanya. Rafan semangat banget. Lihat lampion ya Bang? Tadi kita juga parkirnya lumayan jauh dan agak kena cepau sebenarnya parkir tadi. Kita main masuk aja lahan parkir gitu pokoknya kan. Nah kita nggak tahu nih pas balik
pelangnya terbalik ternyata. Arah kita masuk, kita nggak ngeliat ada parkir 20.000. Kita jalan kaki pulang, ngeliat, lah ada tulisan 20.000. Keren juga ini, marketing. Ini marketing asuransi nih, kayak gini nih, ngejebak. Oke, kita udah selesai dari Surya Kencana. Ini kita udah ada di daerah apa ya? Setelah Surya Kencana tuh apa sih? Gereja apa gitu, lupa. Bakso Titoti. Di sebelah sini gedung dalam. Nggak tahu, gedung dalam, gedung luar, gedung apa? Yang itu beli roti basah, roti bunyil, asinan. Iya, Rafan jahil. Oke guys, ini kita udah arah pulang, jadi mungkin segitu aja dulu. Tepuk tangan dulu, Rafan. Oke, jadi kita udah arah pulang, mungkin segini aja dulu untuk perjalanan kita, trip singkat kita yang dadakan ini, yang tanpa arah ini. Ketemu lagi nanti di trip kita selanjutnya. Oke, see you, bye-bye.